Ya, kita mulai, eee, masih menggunakan slide dari Pak Taufik Rohim ya. Di sini ada, untuk kontrol kualitas geometrik. Di pertemuan sebelumnya kita bahas tentang kontrol kualitas geometrik pada mesin gerinda. Nah, hari ini akan melanjutkan sedikit lagi mengenai proses gerinda. Nah, kemarin kita sampai, nomor 3 ya, karakteristik, eee, proses produksi. Kemudian untuk yang berikutnya sekarang kita akan membahas mulai dari pemantauan karakteristik proses. Nah, ini materinya, dilanjut dengan kontrol kualitas dari, analisis datanya. Nah, di sini ada beberapa penjelasan mengenai, teoritis dari statistik ya, dari ada distribusi normal, chi kuadrat, kontrol varian, dan lain-lain. Jika kita tidak cukup waktunya, kita akan lanjutkan ke pertemuan selanjutnya. Oke, kita bahas tentang yang nomor 4, pemantauan karakteristik proses. Nah, di sini untuk, eee, pemantauan karakteristik proses atau, monitoring-nya, itu yang pertama adalah menentukan ukuran sampel dan periode pengambilan sampel. Nah, itu dihitung berdasarkan kombinasi dari beberapa aspek. Kombinasi yang pertama yaitu kecepatan produksi. Nah, kalau, di lapangan kecepatan produksinya itu misalnya, memiliki daya pisah yang tinggi dan resiko, error atau keliru yang kecil. Nah, ini maka, kita bisa tentukan misalnya periode pengambilan sampling-nya itu berdasarkan N misalnya, jumlah produk yang dihasilkan, dan N kecil untuk ukuran sampelnya. Di sini contohnya adalah N dibagi dengan N. Contoh misalnya, ini perbandingan rasionya ya, misalnya yang diproduksi total 1.000, nah kita ngambil sampel 20 misalnya, berarti kan perbandingannya 1.000 banding 20. Nah, atau ditetapkan N yang kecil, misalnya 4 buah. Nah, tadi kan kita tentukan N misalnya 20 atau N berapa ya, bebas. Nah, N kecilnya ini adalah ukuran sampel atau contohnya. Jadi, pengambilan sampel itu bukan bukan serta-merta, sampel yang acak atau sampel yang ngasal ya. Misalnya harusnya, pengujian material misalnya untuk, proses metalografi itu ada total kalau misalnya kombinasinya itu ada, berapa nih, contoh misalnya di sini ada rentang, saya proses pengelasan itu dari 0 ampere sampai 10 ampere. Berarti kalau dihitung per 1 ampere berarti kan ada 10 ya, 10 ampere. Nah, terus sambung dengan voltage. Voltagenya itu dari, 0 sampai, 200 misalnya. Sampai 200 berarti kan ada 0 sampai 200 kalau satuannya 1 berarti kan 200 berarti untuk yang voltage dengan ampere saja ada 200 dikalikan 10 berarti udah 2.000 populasinya, 2.000 populasi. Nah, dari 2.000 populasi itu kita ambil sampel berapa. Jadi nggak bisa ngambil sampel, "Oh, yang udah yang di ini 2 yang ini 2 nggak bisa. Kita harus ngambil sampel yang mewakili dari ukuran sampling-nya, ukuran populasinya. Jadi kalau misalnya tadi ukurannya persatuan, apakah mungkin kita per 10-nya kita ambil sampling, atau misalnya tadi yang 200 itu per 10, kalau yang 10 itu per, 2 misalnya, itu bisa kita sampling sehingga muncul ukuran samplingnya dari 2.000 itu 20 nah itu, 20 produk. Di sini contohnya adalah 12 sampai 20 produk. Nah, ini tergantung dari perhitungan itu ya. Nah, aspek yang berikutnya yang menjadi concern untuk, pengambilan sampling adalah kecepatan dan kemudahan. Nah, di sini adalah contohnya adalah misalnya kekuatan tarik, kekuatan impact, dan lain-lain. Misalnya saya mau ngambil, tadi adalah ampere dan voltage hasil pengelasan. Oh, saya mau dibuat,
kekuatan tarik, ya udah saya ambil untuk kekuatan tarik saya ambil sampling 3 misalnya. Berarti kombinasi yang tadi minimum, kombinasi tengah, dan kombinasi maksimum atau atasnya. Terus saya untuk pengujian impact nih hasil pengelasan, ambil 3 lagi, minimum, tengah, maksimum. Itu contohnya untuk tergantung dari karakteristik produk yang akan diuji. Bentar. Kemudian yang berikutnya adalah kecepatan perubahan karakteristik proses. Di mana di sini adalah apabila periode sampling itu dipercepat, bila karakteristik proses juga cepat berubah. Contohnya misalnya pada oke, saya off-kan dulu. Oke, presensi sudah off. Nah, maksudnya cepat berubah itu misalnya yang dipengaruhi oleh alam ya, misalnya ada proses korosi, ada misalnya panas permukaannya yang cepat berubah. Nah, contohnya misalnya saya mau mengambil sampel untuk serapan kalor pada fotovoltaik ya, pembangkit listrik tenaga surya. Nah, biasanya yang diambil samplingnya itu adalah jumlah energi yang masuk. Nah, sekarang saya di sini karena dari alam itu energi yang masuknya itu kan dari sinar matahari. Sinar matahari itu ternyata optimalnya itu misalnya dari jam 9 sampai jam 2 siang. Nah, dari cepat berubah itu ternyata sekarang mendung. Nah, karena ini mendung, harusnya saya ngambil hujan, 1 jam itu off. 1 jam itu karena mendung atau hujan. Nah, 1 jam itu berarti saya ubah karakter prosesnya jadi dikosongkan atau digeser dari jam 2 jadi jam 3. Itu contohnya. Nah, kemudian karakteristik proses dapat menghasilkan produk dapat dilihat melalui diagram kontrol. Dari diagram kontrol yang seperti tadi ya, apakah bentuknya tabel atau tabel yang dilakukan jadi grafik. Ini atau di grafik atau di plot ya. Nah, ini contoh atau catatannya, bila prosesnya memiliki lebih dari satu sasaran, misalnya pada CCG 1 ya, centerless cylindrical grinding 1, misalnya ada 3 diameter, kehalusan sama kebulatan. Nah, ini kan lebih dari 1. Nanti pas CCG 2 berapa? Nanti kan jadi lebih banyak. Nah, makanya di sini kalau bisa dilakukan analisis yang sekaligus. Jadi dari hasil 3 ini itu biasanya bisa saja dilakukan analisis atau penyatuan plot atau grafik tadi. Jadi satu grafik isinya ada 3 warna misalnya. Oh, ini warna kehalusan, warna diameter, warna kebulatan. Itu untuk langsung perbandingan secara langsung. Nah, kemudian pemantauan variabilitas proses untuk N kurang dari 1 atau deviasi standarnya N-nya itu lebih dari 10. Nah, ini misalnya populasi kita ada 100. Kalau misalnya deviasinya itu tiap 20, berarti kan N-nya kurang dari 5. N kurang 5, deviasinya lebih dari 10, 20 tadi. Deviasi itu rentangnya ya. Misalnya tadi per 20 misalnya, 20, 40. Nah, itu kan deviasi antara 20 sampai 40 kan 20 ya. 40 sampai 60 juga 20. Nah, makanya deviasinya harus standar, harus sama. Tapi di sini jelaskan jika N-nya itu lebih dari 10 berarti lebih dari 10 atau N-nya kurang dari 10 jika jangkauannya kurang dari 10. Nah, itu kita pilih salah satu apakah mau gunakan yang mana. Nah, proses dikatakan tidak stabil bila satu titik di luar batas. Nah, ini pasti ya tidak mungkin. Kalau misalnya di luar batas kontrol atau batas toleransi jelas tidak boleh. 2 titik di luar batas peringatan. Nah, ini juga lebih parah lagi ya. Nah, sini 3 titik di luar batas selang 20 sampling. Itu makin banyak lagi yang tidak teratur. Biasanya proses tidak stabil ini
kita sebut datanya tidak valid. Makanya pada saat proses pengambilan sampling, biasanya dilakukan sampling ulang. Sampling yang gagal tadi, itu kita buat sampel baru, atau kita sudah siapkan tadi sampelnya, sampel cadangan, terus kemudian kita uji kembali. Contoh misalnya pada saat saya pengujian tarik, ternyata harusnya rentang kekuatannya itu antara 100 sampai 200. Ternyata kekuatannya dia kok baru 50 sudah putus. Nah, berarti kan ada kesalahan. Itu di luar batas kontrol. Berarti 50 ini terjadi apakah mungkin pada saat saya proses pengelasan tadi mengalami gagal atau tidak? Atau misalnya pada saat proses persiapan sampel itu ada yang salah, atau bahannya jangan-jangan berbeda, bukan bahan yang seperti yang lainnya. Itu maksudnya di luar batas sampling. Jadi biasanya itu dilakukan kalau misalnya itu kita lakukan sampling ulang, atau setelah dilakukan sampling ulang hasilnya masih sama, berarti kita anggap bahwa itu memang kejadian yang sesungguhnya. Berarti tidak apa-apa, kita catat saja, terus kemudian nanti diberikan penjelasan di analisisnya. Nah, di sini perlu diperhatikan ketidakstabilan ini itu terjadi akibat ketidakhomogenan bahan. Yang satu pakai material logam misalnya. Saya beli plat besinya itu misalnya dari toko bangunan A. Saya beli ini di toko material B. Yang ini di toko material C. Nah, ternyata masing-masing ngomong, oh ini sama bahannya, tapi kan nggak ada keterangannya, nggak ada keterangan kartu kartu bahannya bahwa ini tipenya sekian, komposisi sekian, bahwa ini menunjukkan sama. Nah, itu harusnya jangan mudah percaya. Itu berarti tidak homogen, jangan sampai tidak, istilahnya tidak apple to apple ya. Yang satu nanti ini ngebandingkan saya baja krom, yang ini misalnya baja paduan, yang ini misalnya baja karbon rendah. Nah, ini kan agak berbeda jadinya untuk pembandingan. Jadi tidak bisa dibandingkan secara langsung. Selain bahan, batu gerinda yang diujikan juga harus sama. Contohnya misalnya pada saat saya menguji batu gerinda, nah itu batu gerindanya harus dalam kondisi yang sama. Jadi jangan sampai saya menguji 100, ya jelas hasil batu gerinda yang proses pertama sama yang proses 100 itu beda. Karena yang di proses 100 batu gerindanya sudah aus misalnya. Karena mengalami yang tadi yang di awal-awal, kemudian pas di terakhir beda, hasilnya tidak bagus misalnya. Itu juga tidak boleh. Jadi dilakukan kondisi yang sama. Terus struktur mesin perkakas juga harus sama. Posisinya harus dijirokan, kondisi stabil, dan sama ya dengan sampling satu dengan sampling berikutnya. Terus perkakas bantunya tadi, jig and fixture-nya harus dalam kondisi yang sama. Terus variabel proses. Nah, variabel proses yang tadi yang saya maksud, apakah ampere, apakah kalau di pengelasan kan ada ampere, voltage, atau misalnya ada jarak pengelasan atau sudut pengelasan itu. Tetapi kalau misalnya variabel proses yang ada di mesin bubut kan bisa cutting speed, feeding, terus spindle speed, terus ada feed rate dan lain-lainnya. Itu harus disamakan ya tingkat kehomogenannya. Jika variabelnya sudah diperbaiki, maka dilakukan sudah betul ya tadi sudah di dalam batas kontrol. Kemudian di sini dilakukan pemantauannya tingkat rata-rata. Nah, makanya kalau misalnya tadi ini sudah ya, jika tidak stabil harus dihentikan atau dikoreksi atau dilakukan sampling ulang. Terus batas-batas kontrol dan peringatan atau standar deviasinya itu ditetapkan. Jadi tadi ya, misalnya hasilnya harus 100 sampai 200 dari mana? Itu kan kita dari studi literatur. Ternyata untuk bahan ini tuh bisa tahan sampai sekian gitu. Minimum maksimumnya dari material spesifikasinya. Nah, ini contohnya misalnya distribusi frekuensi sampling. Nah, ini contoh untuk yang nilai maksimum, ternyata ini sebaran yang
50% atau ratanya. Seperti ini. Ini kalau dimasukkan ke MATLAB itu biasanya kan sampling datanya otomatis ya tergenerate. Terus kemudian sekarang adalah penentuan batas-batas pada diagram kontrol harga rata-rata berdasarkan resiko tadi alfa dan beta. Nah, kita lihat di sini dasar teori untuk distribusi normal atau distribusi U. Nah, ini adalah anggap produsennya alfa, konsumennya beta, itu sudah ditetapkan. Kemudian di sini ada batas kontrol dan batas peringatan, itu disebut dengan pengaturan proses, tadi variabel proses. Terus deviasi standarnya itu tak stabil. Jadi jangan sampai misalnya kamu menggunakan pada saat penelitian itu 1 sampai 10, kamu ngambil samplingnya misalnya 1, 3, 6, 10. Nah, itu kan deviasinya berbeda ya. 1 ke 3, 2. 3 ke 6, 3. 6 ke 10, 4. Nah, itu kan nggak sama. Makanya harus menggunakan deviasi standar yang stabil. Kalau misalnya mau perbandingannya 3, ya 3. 1, 4, 7 misalnya. 4, 7, 10. Berarti 11 ya, lebih ya kalau misalnya sampai 11. Tapi kalau misalnya 1 sampai 10 diambil rentangnya perbedaannya 5 ya pakai yang 5 misalnya. 1, 5, 10 misalnya. Atau minimum, maksimum dan tengah. Jadi jangan sampai rentangnya itu beda-beda. Yang satu rentang 2, rentang 3, rentang 4. Atau rentang 2, ada yang rentang 2, ada yang rentang 3, ada yang rentang 2 lagi. Gitu. Harus sama. Nah, ini adalah contoh untuk ukuran sampling. Ini adalah akar dari N ya. Terus ini adalah batas penolakan, maksudnya batas penolakan tuh jika sampling yang tidak diperbolehkan itu berapa. Nah, ini adalah nilai alfanya adalah 5%, nilai betanya 10%. Nah, ini nanti yang kita anggap dengan nilai alfa itu adalah errornya ya. Nilai errornya. Berarti kalau errornya 5%, berarti tingkat kepercayaannya sisanya 95%. Nah, maka jika nilai alfanya 5%, nah di sini ditulis maka nilai U distribusi normalnya kalau misalnya 90 adalah 1,28. Ini dilihat di tabel nih. Ini kita skip dulu. Batas aturan atas bawah ini sudah ya. Ini daerah penolakan maksudnya jika di luar batas yaitu ditolak lah pasti ya. Batas kontrol atas ini rentangnya ya dari epsilon 0 sampai epsilon 1. Ini sama. Oke, ini kita lanjut nanti. Ukuran sampling juga tadi sudah. Daerah penolakan sudah. Batas bawah toleransi ini. Ini sama ya yang tadi. Jadi jika nilai tadi dimasukkan itu kurang lebih nilai tadi epsilon 1, epsilon 0 dan sampai epsilon 1 nilainya. Nah, ini adalah contoh distribusi normal, faktor distribusi nilai U-nya. U-nya mau berapa sini? Misalnya contoh di bawah adalah probability dari 3,57. Maka 3,57 itu 3,57 7 sini nih. Kira-kira nilainya segini. 99 98 930. Betul nggak sih? Iya. 57. Oh salah. Yang ini harusnya. 8215. Ini cara bacanya. Di mana di sini adalah probability untuk distribusi normal itu nilainya dari hasil perhitungan tadi. Ini lanjut yang tadi, di sini ada distribusi
setelah distribusi normal ada juga C kuadrat. C kuadrat itu adalah probability dari variabel prosesnya. Di mana di sini tadi ada selang kepercayaan. Kalau kepercayaan tadi errornya 5%, berarti selang kepercayaannya 95%. Bagaimana menentukan selang kepercayaannya nilainya sekian? Apa 5%, apa 10%? Itu kalau di dalam penelitian tergantung dari objek yang kita ambil. Kalau objek kita yang kita gunakan adalah objek yang eksak, kayak teknik mesin, teknik gitu ya, itu biasanya selang kepercayaannya tinggi, bisa mencapai 99%, atau paling rendah sampai 95%, sehingga nilai errornya hanya 5%. Kenapa harus sampai setinggi itu? Karena kita kan ilmu pasti ya, harusnya selang kepercayaan atau tingkat errornya itu harus serendah mungkin. Nah, berbeda dengan yang non eksakta, itu banyak variabel yang tidak tetap, makanya selang kepercayaannya atau tingkat errornya masih cenderung tinggi. Masih ada kemungkinan sampai 10% tingkat errornya. Ini yang tadi penjelasan 95% misalnya tingkat kepercayaan. Di sini ada bilateral sama unilateral. Bilateral itu ada perbandingan tadi ya. Kalau misalnya 97,5 itu 2,5 berarti kan total 100 ya, 100%. Maka kalau jika dikurangi ya 95%, maka 95% langsung di titik ini saja. Ini cara bacanya saya ulangi. Kalau misalnya mau membandingkan, ya bandingkan antara 97,5 dan 2,5. Kalau misalnya mau pakai yang ini, berarti errornya yang ini. Tetapi kalau mau langsung antara dua ini, kalau mau ngebandingkan 95%-nya, berarti tinggal dikurangi. Atau langsung melihat yang ininya. Itu jika sudah ketemu ya. Tapi kan kalau kita mau mencari contoh 99 dikurangi 5% misalnya, itu kan 94%. 94% kan tidak ada. Nah, itu bisa kita langsung cara seperti ini, pengurangan. Pengurangan dari hasil probability dari fraktur distribusi. Ini untuk daerah penerimaan untuk yang bilateral, P2 dikurangi P1. Nah, ini contohnya ya, kalau jika yang kita gunakan 95% langsung atau 95% didapat dari pengurangan dua angka yang lainnya. Kemudian ada diagram kontrol untuk varian dan kontrol harga rata-rata. Nah, di sini misalnya nilai X-nya dalam mikrometer itu untuk rentang 5.300 plus 0,001 X dalam satuan milimeter. Nah, ini adalah contoh proses tabulasi data. Kalau misalnya kita lakukan di Excel, di MATLAB bisa, kalian bisa gunakan di Minitab atau SPSS itu bisa. Jadi pada saat kalian memasukkan sampling, terus ini ada pengulangan, terus dilakukan tabulasi, ini kan frekuensi masing-masing 4 kali pengulangan misalnya. Nah, ini langsung muncul di sini ada nilainya S, SS, SSD, terus ada X bar. Nah, ini SS itu kalau S itu sum ya jumlahnya. Kalau SS itu sum square. Jadi penjumlahan kemudian diakarkan. Kalau yang ini sum square distribution. Nah, ini sebenarnya pakai Excel bisa langsung ya, bisa dimasukkan. Terus kemudian ini nilainya adalah S square. S square. Nah, ini nilai alfanya. Nilai alfanya tergantung tingkat error dan kepercayaannya seberapa besar. Tinggal dimasukkan saja kalau misalnya 0,05%, kepercayaannya 99,95%. Begitu juga seterusnya. Nah, ini bisa kita lakukan jika percobaan pertama nilai X square-nya nilainya sekian.
Nah, jika hampir 100% nilainya 20, makin kepercayaan makin rendah, berarti hasilnya makin mendekati nilai rata ya. Terus kemudian di sini ada S square dikurangi alpha square, kuadrat ya, S kuadrat. Kalau yang ini untuk dibagi dengan frekuensi ya, nilai-nilai yang di atas tadi. Ini nilai U, nilai distribusi normal. Distribusi normal itu distribusi normal kalau misalnya dibagi dengan jumlah samplingnya. Jadi kalau distribusi normal tuh gini, kalau saya mau nilai kalian nilainya 0 sampai 100. Nah, kalau distribusi normal itu saya dibagi saja. Saya mau ngebagi A sampai nilainya itu A, B, C, D, dan E. Ya udah saya bagi aja 0 sampai 20 E. Berarti 20 sampai 40 D. Terus 40 sampai 60 C. 60 sampai 80 B. 80 sampai 100 itu nilainya A. Nah, itu kita kalau saya menggunakan konsep distribusi normal. Tetapi berbeda jika saya tidak menggunakan distribusi normal, tetapi menggunakan ukuran batas atas dan batas bawah populasi. Contoh misalnya nilai terendah itu ternyata nilainya 31, nilai tertinggi itu 82. Nah, itu saya cek 82 sampai 31 itu rentangnya seberapa? Dari minimum dan maksimum ini rentangnya berapa? Kemudian dari rentang itu baru saya bagi 5. Nah, itu berbeda, itu bukan distribusi normal. Kalau distribusi normal dari rentang nilai umum saya bagi 5. Entah itu kalian nilainya ternyata soalnya banyak yang sulit, ternyata banyaknya nilainya hanya di berkumpulnya hanya di nilai 40, 50, 60, 40, 50, 60, otomatis kalau pakai distribusi normal tidak ada nilai A dan nilai B. Nah, itu kan sebetulnya eh, tergantung dari tergantung dari penilainya apakah itu dianggap normal atau dianggap valid atau tidak. Tetapi kalau dari segi statistik itu masih dianggap normal karena masih dalam batas kontrol, batas kontrol. Tetapi ada juga yang beranggapan bahwa batas kontrol itu harus diubah berdasarkan realita yang terjadi. Jadi kalau misalnya tadi banyaknya di angka 40, 50, 60, nah itu bisa dilakukan pertimbangan bahwa itu adalah batas awal dan batas akhir. Misalnya 0 sampai 30 itu anggap E. Nah, tapi mulai dari 30 sampai ke 60 itu bisa kita nilainya D, C, B, A, D, C, B, A, A, B, C, D, atau nilainya A, B, C. Itu tergantung ya. Itu yang dimaksud dengan tadi distribusi normal atau ukuran sampling yang diukur berdasarkan ini, sampling. Ini kan tadi ada sum-nya, ada sum square, sehingga ada batas atas, batas bawahnya berapa, batas atas, batas bawah itu baru dibagi. Nah, itu bisa. Itu agak berbeda ya. Kalau yang di sini kan distribusi normal itu dibagi aja 3,29 masing-masing. Gitu. Oke, di sini rumus-rumus yang di sini itu disesuaikan dengan fungsi fungsi dari hasil statistik yang akan kita inginkan. Ini diagram kontrol varian, diagram kontrol harga rata-rata. Ini agak berbeda dari hasilnya, bisa dilihat bahwa pada diagram kontrol varian itu rentangnya menjadi berbeda, yaitu antara 0 sampai 16. Tetapi pada saat kontrol harga rata-rata, rentangnya antara 50 sampai 60. Nah, ini bisa menjadi pertimbangan tadi ya, apakah saya mau menilai nilai metrologi ini apa menggunakan diagram rata-rata atau kontrol varian. Terus kemudian misal data asli dari hasil pengujian mesin bubut atau pengujian
mau pengujian metalografi ataupun misalnya untuk di lapangan untuk data untuk TA itu data aslinya itu panjang berkisar antara X1 sampai dengan XN. Itu bisa ribuan, puluhan ribu ya bahkan jutaan data. Nah, dari nilai data itu tadi bisa kita tentukan dengan nilai minimum, nilai maksimum. Juga diurutkan dari nilai maksimum ke nilai minimum. Terus jangkauannya berapa? Jangkauan dari maksimum dan minimum tersebut. Terus kemudian nilai jangkauannya diukur dan dihitung. Terus kemudian ditentukan distribusi kumulatif jangkauan atau tadi ya deviasinya. Terus kemudian ditentukan selang kepercayaannya mau yang gunakan di tabel itu yang mana. Terus ada dasarnya. Kenapa saya menggunakan selang kepercayaan 99% atau selang kepercayaan 95%. Itu ada dasarnya apakah dari teoritik atau misalnya di lapangan ataupun berdasarkan penggunaan tabel yang tadi. Ini daerah penerimaan. Bisa dilihat jika populasinya adalah keseluruhan, samplingnya adalah satu kotak N. Ya. Ini adalah jangkauannya adalah jangkauan W1. Terus kemudian ada sampling lagi adalah N berikutnya adalah W2. Begitu juga dengan seterusnya sampai dengan N kesekian atau W ke I. Nah, dari data empirik itu adalah rentang dari sampelnya itu adalah nilai dari jangkauan W bar dibagi dengan jumlah K atau jumlah data atau jumlah samplingnya ada berapa. Ini juga sama data teoritik dari nilai M dan nilai dari taunya. Ini nilai S dari deviasinya. Terus kemudian ada batas tengah, limit tengah juga sama, nilai U untuk distribusi normal. Nah, selang kepercayaan jika berdasarkan nilai W atau nilai dari jangkauannya atau sampelnya itu bisa ketentukan dengan nilai dari probability dari perhitungan sekian. Sehingga kurang lebih adalah probability 2 dikurangi probability 1. Atau, nah ini lebih simpelnya karena nilai S-nya, nilai ini adalah nilai S-nya. Jadi tinggal masukkan saja S kali 1, berarti nilai S dibagi dengan 1 tambah sekian. Di mana itu adalah nilai kurang dari, lebih dari tau atau kurang dari taunya. Nah, ini adalah praktir distribusi jangkauan standarnya nilai W-nya tadi. Nah, nilai kemungkinannya berapa? Ini kita bisa hitung. Kalau misalnya nilai sampel kita ada 10, kita lihat 10 kanan, terus kemudian kita cari adalah rentang kepercayaan kita adalah 95%. Nah, makanya di sini adalah nilai kemungkinannya adalah fraktil jangkauan standarnya adalah 4,47. Ini adalah nilai kemungkinannya. Terus di sini juga ada tadi tau dibagi W untuk nilai alfa dan nilai betanya. Kemudian ya oke, ini ada contohnya. Contoh misalnya N atau samplingnya 5, terus kemudian ada total dari penggunaan samplingnya itu sampai 10, terus probability-nya itu adalah 97,5 dan nilai errornya adalah 2,5%. Dari distribusi normal, kita lihat kalau di sini ada nggak tidak ya, coba kita coba. Ini N-nya 5, ininya 2,5, 0,8 ya, tidak ada, berarti bukan tabel yang ini. Adalah kita menggunakan tabel yang distribusi normal yang sebelumnya ya. Nah, angka ini kita masukkan. Yang ini adalah 1,96, ini minus karena ini kan perbandingan ya selang kepercayaan atau tingkat kepercayaan ini
adalah tingkat errornya. Dari distribusi jangkauan, nilai alfa dan nilai ininya kita ketahui, kita masukkan. Terus kita masukkan nilai angka-angkanya ke perhitungan tadi. Ini mudah ya, di Excel bisa langsung. Itu maka nilainya adalah 1,229 atau 0,77. Maka nilai selang kepercayaannya itu ditentukan 95% untuk perhitungan tadi. Nah, ini biasanya yang saya bilang tadi ini digunakan untuk yang kita yang eksak ya. Ini 95% ini untuk menentukan selang kepercayaannya. Ini kebalikan ya, jika selang kepercayaan atau tingkat kepercayaannya tidak kita ketahui lebih awal. Nah, ini jika dihitung dari bila dihitung dari distribusi X kuadrat per F, nah ini jika nilainya itu F-nya itu adalah 40, nah kita bisa hitung juga dengan perhitungan yang berbeda, nilai kepercayaannya itu sama, harus sama 95%. Nah, ini mohon diperhatikan nanti cara perhitungannya. Sama, ini sama, ini sama. Oke, 0,8. Kita cek 0,82. Ini, oh ya ini beda lagi untuk rata-rata ya. Ini seperti yang tadi, tetapi ini isinya kalau yang tadi ada sum square, ada sum square, ada SSD sum square distribution. Nah, kalau yang ini ada W tadi rentang dan S-nya itu sum-nya atau jumlahnya. Ini S bar, X bar atau rata-rata ya. Ini kita masukkan nilainya dengan rumus yang sudah tadi dijelaskan sebelumnya. Kita masukkan nilainya. Nah, ini muncul angka-angka ini kita masukkan ke diagram kontrol. Ke diagram kontrol. Kalau yang ini berdasarkan kontrol rata-rata tadi. Kalau ini berdasarkan jangkauan atau yang W-nya tadi. Oke, saya rasa cukup sampai sini. Ini sampai alternatif 11 ya. Kita lanjut, ini masih ada beberapa penjelasan. Mudah-mudahan nanti dibaca ya, biar tidak makin bingung. Memang kelemahannya kita tidak ada mata kuliah statistik, jadi ini jadi hal yang benar-benar dari nol sekali. Dimana kalau statistik di tingkat sekolah ya, SMA atau SMK kan kalian belajar statistiknya kan sudah ya, seperti apa sih, mean ya, rata-rata, median, modus. Nah, itu memang itu juga sering digunakan. Oke, saya unmute. Oh, udah di-unmute ya. Sok, enggak. Oke, mungkin saya stop dulu. Stop recording.